Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haja Umi Kalsum, Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan, selaku penguji utama saya. Yang terhormat Bapak Dr. Didi Irwadi, Spesialis Patologi Klinik Magister Kesehatan, selaku penguji kedua saya sekaligus pembimbing utama saya. Yang terhormat Ibu Maria Eka Suryani, Ahli Media Analis Kesehatan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku penguji ketiga saya sekaligus pembimbing pendamping saya. Izinkan saya, Nur Sylvia, dengan NIM P07234017028 memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Waktu Penyimpanan Sampel Darah Terhadap Hasil Pemeriksaan Laju Endap Darah Metode Westgren. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Laboratorium kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis yang diharapkan memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap sampel yang diuji. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan mutu pengujian laboratorium terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan penyakitnya. Oleh karena itu, baik laboratorium kesehatan maupun swasta perlu memanfaatkan dan meningkatkan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium sendiri terdiri dari pemeriksaan imunohematologi, hematologi, parasitologi, kimia klinik, bakteriologi, dan mikrobiologi. Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan darah khusus, pemeriksaan darah rutin, dan pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan hematologi sendiri terdiri dari gambaran darah tepi, jumlah eritrosit, jumlah leukosit, hemoglobin, hematokrit, dan salah satunya adalah laju endap darah. Laju endap darah ialah tes yang mengukur kecepatan pengendapan eritrosit dan menggambarkan komposisi plasma serta perbandingan antara eritrosit dan plasma. Menurut International Committee for Standardization in Hematology atau ICSH menjelaskan bahwa metode yang disarankan dalam melakukan pemeriksaan laju endap darah ialah metode Westgren dengan darah vena yang diberikan EDTA dan ditambahkan NaCl 0,85% dengan perbandingan 4:1. Spesimen dengan EDTA sebaiknya dilakukan pemeriksaan dengan segera, tetapi kenyataan dalam dunia kerja tidak semua spesimen dilakukan secara langsung, karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, jarak spesimen ke tempat pemeriksaan terlalu jauh, jumlah spesimen yang diperiksa terlalu banyak, dan jumlah tenaga analis kesehatan dan peralatan medis yang terbatas. Menurut Sandra Kirana tahun 2018, spesimen darah dengan EDTA rentang waktunya 2-3 jam dari waktu pengambilan masih baik digunakan dalam pemeriksaan. Tetapi jika disimpan lebih lama, misalnya 5 jam, akan terjadi kelainan dari sel-sel darah merah atau eritrosit yang akan mempengaruhi kecepatan dari pengendapan darah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah jika darah EDTA yang disimpan selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang akan mengalami penurunan atau kenaikan. Sebelumnya, penelitian ini pernah dilakukan oleh Agustina Dwi Indavi tahun 2010. Yang didapatkan hasil bahwa sampel yang disimpan selama 4 jam masih memberikan hasil yang normal. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan laju endap darah metode Westgren? Tujuan penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah mengetahui pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan laju endap darah metode Westgren. Tujuan khususnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mengetahui hasil pemeriksaan laju endap darah dengan menggunakan sampel darah segar. Yang kedua, mengetahui hasil pemeriksaan laju endap darah menggunakan sampel darah simpan selama 3 jam pada suhu ruang. Yang ketiga, mengetahui hasil pemeriksaan laju endap darah menggunakan sampel darah simpan selama 5 jam pada suhu ruang. Yang terakhir, menganalisis perbandingan hasil pemeriksaan laju endap darah dengan menggunakan sampel darah segar dan sampel darah simpan pada suhu ruang. Manfaat penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menempuh wawasan dan kepustakaan dalam pemeriksaan laju endap darah metode Westgren dengan sampel darah segar dan sampel darah simpan. Kemudian manfaat praktis dibagi menjadi dua, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemilihan penyimpanan sampel untuk pemeriksaan laju endap darah
supaya dapat memberikan hasil pemeriksaan yang baik dan akurat. Kemudian, hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai acuan praktikum hematologi dalam menganalisa hasil pemeriksaan laju endap darah dengan menggunakan sampel darah segar dan sampel darah simpan selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang. Bab 2 Tinjauan pustaka. Kerangka teori, pemeriksaan laboratorium. Laboratorium kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis yang diharapkan dapat memberikan informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratoris terhadap sampel yang diuji di laboratorium. Pemeriksaan laboratorium sendiri terdiri dari pemeriksaan parasitologi, mikrobiologi, imunohematologi, hematologi, kimia klinik. Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan darah dan komponennya, sehingga kondisi kesehatan pasien dapat diketahui. Pemeriksaan hematologi sendiri terdiri dari gambaran darah tepi, jumlah eritrosit, jumlah leukosit, trombosit, hemoglobin, hematokrit, dan salah satunya adalah laju endap darah. Laju endap darah atau eritrosit sedimentasi rate merupakan salah satu pemeriksaan darah rutin yang berfungsi untuk mengukur kecepatan pengendapan darah merah di dalam plasma. Terdapat 3 fase, yaitu fase pembentukan Rowley, fase pengendapan maksimal, dan fase pengendapan lambat atau pemadatan. LED sendiri juga memiliki 3 fungsi utama penggunaannya, yaitu pertama, alat bantu untuk mendeteksi suatu peradangan, yang kedua, sebagai pemantau perjalanan penyakit, dan yang terakhir, sebagai pemeriksaan neoplasma yang tersembunyi. LED sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, faktor teknik dan mekanik. Selama pemeriksaan laju endap darah, menggunakan tabung atau pipet harus tegak lurus, tidak boleh bergerak karena dapat mempengaruhi hasil laju endap darahnya. Yang kedua, faktor eritrosit. Faktor terpenting yang menentukan kecepatan endapan eritrosit adalah ukuran atau massa partikel endapan. Yang ketiga, faktor plasma. Beberapa protein plasma mempunyai muatan positif yang mengakibatkan muatan permukaan eritrosit menjadi netral dan antikoagulan. Penambahan antikoagulan yang berlebihan dapat meningkatkan nilai LED-nya. Waktu pemeriksaan LED harus dikerjakan maksimal 2 jam setelah pengambilan darahnya. Suhu, pemeriksaan harus dilakukan dalam suhu 20-25 derajat Celcius, karena lebih rendah dan tingginya suhu dapat mempengaruhi nilai LED-nya. Yang terakhir adalah viskositas. Semakin rendah suhu, menyebabkan viskositas plasma menjadi tinggi. Dalam laju endap darah terdapat 2 metode, yaitu metode Wittrop dan metode Wessegrin. Prinsip kerja metode Wessegrin hampir sama dengan metode Wittrop. Perbedaannya hanya pada darah yang digunakan, nilai normalnya, dan ukuran tabungnya. Darah yang digunakan pada metode Wessegrin ialah darah yang diencerkan, sedangkan metode Wittrop menggunakan darah yang tidak diencerkan. Ukuran tabung pada metode Wessegrin panjangnya 30 mm dan dengan diameter dalamnya 2,5 mm dengan garis milimeter dari skala 0 sampai 200. Sementara metode Wittrop menggunakan tabung yang lebih pendek, yaitu dengan panjang 120 cm dengan diameter 2,5 mm dan terdapat garis skalanya yaitu 0 sampai 100. Maka dari itu, peneliti menggunakan metode Wessegrin karena telah disarankan juga oleh International Committee for Standardization in Hematology atau ICSA. Kemudian, sampel akan dibagi menjadi 2, yaitu sampel darah simpan EDTA yang ditambahkan dengan NaCl 0,85% dan sampel darah segar EDTA yang ditambahkan dengan NaCl 0,85%. Kemudian akan mendapatkan nilai normalnya. Nilai normal pada bayi yang baru lahir ialah 0-2 mm per jam. Pada anak-anak, nilai normalnya 3-13 mm per jam. Pada perempuan umur 18-50 tahun, nilai normalnya 1-20 mm per jam. Setiap kenaikan 10 tahun akan mengalami kenaikan 2 mm per jam. Laki-laki umur 18-50 tahun mengalami nilai 1-15 mm per jam. Setiap kenaikan 10 tahun akan mengalami kenaikan yaitu 2 mm per jam. Kerangka konsep pemeriksaan laju endap darah dibagi menjadi 2, yaitu darah EDTA segar dan darah EDTA yang disimpan selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang. Kemudian akan mendapatkan hasil pemeriksaan. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan populasi mahasiswa jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan sampel 20 responden.
Teknik pengambilan sampelnya ialah purpose sampling. Waktu penelitiannya tanggal 21 sampai 24 Januari 2020. Lokasi penelitiannya Laboratorium Hematologi Kampus A, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Alur penelitian. Peneliti akan mengumpulkan mahasiswa atau responden. Kemudian, peneliti akan mengambil darah vena dan dibagi menjadi 3 sampel, yaitu darah segar, darah simpan 3 jam, dan darah simpan 5 jam. Kemudian, lakukan pemeriksaan. Pada darah segar diperiksa secara langsung, pada darah simpan 3 jam disimpan terlebih dahulu 3 jam, kemudian diperiksa, dan darah simpan 5 jam disimpan terlebih dahulu 5 jam, kemudian diperiksa. Setelah melakukan pemeriksaan, akan mendapatkan hasil pemeriksaannya. Hasil tersebut akan dianalisa datanya. Definisi operasional variabel laju endap darah. Definisi operasional laju endap darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kecepatan mengendapnya sel darah merah dari suatu sampel darah segar dan sampel darah simpan pada suhu ruang yang diperiksa dengan alat tabung Wessegrin. Alat ukurnya uji laboratorium atau metode Wessegrin. Hasil ukurnya, laki-laki usia 18-50 tahun, LED normalnya ialah 1-15 mm per jam. LED meningkat bila LED lebih dari 15 mm per jam. Pada wanita usia 18-50 tahun, LED normalnya 1-20 mm per jam. Dengan LED meningkat bila LED lebih dari 20 mm per jam. Skalanya adalah rasio. Yang kedua, waktu penyimpanan darah. Definisi operasionalnya, lamanya waktu penyimpanan sampel darah dengan antikoagulan EDTA selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang. Alat ukurnya ialah timer, dan hasil ukurnya jam dan dengan skala rasio. Variabel penelitiannya dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas, waktu penyimpanan sampel darah segar dan sampel darah yang disimpan selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang. Variabel terikatnya, pemeriksaan hasil laju endap darah. Instrumen pemeriksaan menggunakan informant consent, komputer, alat, dan bahan uji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer, pengumpulan datanya ialah statistik, dan analisa data yang digunakan ada 2, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat, yaitu uji Shapiro-Wilk dan uji Friedman. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Data yang disajikan dalam penelitian ini ialah data primer hasil pemeriksaan nilai LED dengan sampel darah vena EDTA yang diperiksa segera dan disimpan selama 3 jam dan 5 jam pada suhu ruang, yang ditambahkan dengan pengenceran NaCl 0,85% dengan perbandingan 4:1 pada 20 responden. Pada tabel 4.1 terdapat hasil analisa data pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan LED metode Wessegrin. Berdasarkan pada tabel ini, hasil pemeriksaan segera didapatkan rata-rata 8,10 mm per jam dengan standar deviasi 4,254 dengan nilai minimumnya 2 mm per jam dan nilai maksimumnya adalah 15 mm per jam. Setelah darah disimpan 3 jam, didapatkan rata-rata 8,90 mm per jam dengan standar deviasi 5,409 mm per jam dengan nilai minimum 1 mm per jam dan maksimumnya ialah 16 mm per jam. Dan yang terakhir adalah setelah darah simpan 5 jam, didapatkan nilai rata-ratanya 9,00 mm per jam dengan standar deviasi 5,016 mm per jam dan nilai minimumnya adalah 2 mm per jam dengan maksimumnya 19 mm per jam. Kemudian bisa dilihat dari grafiknya, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil nilai LED, yaitu peningkatan nilai laju endap darah antara darah EDTA segar dan darah EDTA yang disimpan selama 3 jam 5 jam dengan pengenceran NaCl 0,85% pada suhu ruang. Kenaikan ini bisa terjadi karena jumlah eritrosit kurang dari normal. Dikarenakan jumlah eritrosit yang rendah akan memudahkan pengendapan karena tidak terhalangi oleh eritrosit yang lain untuk mengendap. Selain itu, jumlah eritrosit yang rendah dapat memudahkan pengisian celah pada tumpukan eritrosit sehingga menyebabkan LED-nya meningkat. Kemudian, eritrosit yang lebih besar dari ukuran normal, dikarenakan kecepatan LED sendiri dipengaruhi oleh massa dan luas permukaan eritrosit, sehingga makrosit lebih cepat mengendap, sedangkan mikrosit lebih lambat daripada sel darah merah normal, karena makrosit mempunyai massa partikel yang lebih besar dan
dan meningkatkan kecepatan pengendapan sehingga LED-nya cenderung meningkat juga. Dan yang terakhir, peningkatan fibrinogen dalam darah sehingga lebih mudah atau cepat membentuk Rolex. Penelitian menggunakan uji statistik, yaitu uji Sapir-Whorf, karena jumlah sampel pada penelitian ini kurang dari 50, yaitu hanya 20 responden. Perhatikan dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Perhatikan tabel 4.3. Hasil uji normalitas data. Variabel. Yang pertama, darah segar. Didapatkan nilai signifikan 0,069. Jadi, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, darah simpan 3 jam. Didapatkan nilai signifikan 0,010. Maka nilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang terakhir, darah simpan 5 jam. Didapatkan nilai signifikan 0,127. Maka nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan dari hasil uji normalitas di atas menjelaskan bahwa ada data yang tidak berdistribusi normal, yaitu pada darah simpan 3 jam diperoleh hasil nilai signifikan atau p-value sebesar 0,010. Maka akan dilanjutkan dengan uji Friedman yang didapatkan hasil sebagai berikut. Tabel 4.4, hasil uji statistik dan hasil rata-rata ranking. Yang A, hasil uji statistik menggunakan uji Friedman. Tes statistik, N atau jumlah sampel atau responden, 20 responden. C-square-nya 0,382, DF-nya 2, dan nilai asim signifikan atau p-value sebesar 0,826. Perhatikan dasar keputusan nilai signifikan. Jika nilai asim signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti hipotesis atau dugaan penelitian ini ialah tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan LED pada ketiga kelompok waktu pengukuran. Sedangkan jika nilai asim atau signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti hipotesis dugaan penelitian ini yaitu HA adalah ada perbedaan rata-rata peningkatan LED pada ketiga kelompok waktu pengukuran. Berdasarkan data di atas, diperoleh hasil nilai p-value atau nilai asim signifikan sebesar 0,826. Lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Oleh dengan kata lain, tidak ada perbedaan bermakna rata-rata peningkatan laju endap darah pada ketiga kelompok waktu pengukuran. Meskipun darah EDTA yang disimpan selama 3 jam dan 5 jam dengan pengenceran NaCl 0,85% mengalami rata-rata kenaikan, hal tersebut tidak sampai memberikan hasil yang jauh atau hasilnya masih dalam batas normal. Dapat dilihat dari min rank dengan uji Friedman, yaitu darah segar didapatkan hasil 1,90, darah simpan 3 jam didapatkan hasil 2,03, dan darah simpan 5 jam didapatkan hasil 2,08. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dari teori Solicul tahun 2011 menyatakan bahwa darah yang disimpan atau tidak segera diperiksa lebih dari 4 jam setelah waktu pengambilan, sel darah akan mengalami perubahan bentuk dan sulit untuk membentuk Rolex. Pemeriksaan LED menjadi lebih lambat dan mengakibatkan nilai LED cenderung menurun. Tetapi, dalam penelitian ini, hasil rata-rata mengalami kenaikan, sama seperti penelitian sebelumnya oleh Agustina tahun 2010, menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang bermakna pada nilai LED jika bahan atau sampel yang disimpan selama 4 jam dibandingkan memakai sampel yang diperiksa secara langsung. Dan hasil pemeriksaan tersebut mengalami rata-rata kenaikan juga. Hal ini tidak sesuai dengan teorinya dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, mengalami getaran ketika meletakkan pipet lasergen dengan bergantian, sehingga menyebabkan goyangan pada sampel sebelumnya yang sudah terpasang. Kedua, memberikan antikoagulan sangat penting dalam memperhatikan kesesuaian dan ketetapan takarannya, karena jika tidak sesuai, akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang juga dapat mempengaruhi penentuan diagnosa serta kedisiplinan dan kehati-hatian dalam mengerjakan sampel, sehingga mampu meminimalisir kesalahannya. Ketika pengambilan darah pada responden bisa mengalami peradangan atau
Jika pada pengambilan darah dengan speed tidak sesuai banyaknya, maka akan mengakibatkan hemolisis. Kemudian, adanya gelembung yang tersisa pada pipet Wesergren ketika pengisian sampel. Hal ini mampu mempengaruhi nilai LED di mana pemipetan tidak sesuai. Yang terakhir adalah, peneliti memiliki kendala pada waktu yang mana pembacaan hasil harus ditunggu selama 1 jam, sedangkan sampel peneliti sebanyak 60 sampel, tentu akan memakan waktu yang lama. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, laju endap darah EDTA segera diperiksa mendapatkan hasil rata 8,10 mm per jam dengan standar deviasi 4,254 mm per jam. Nilai terendahnya 2 mm per jam dan nilai tertingginya 15 mm per jam. Yang kedua, laju endap darah EDTA yang disimpan selama 3 jam mendapatkan hasil rata 8,90 mm per jam dengan standar deviasi 5,409 mm per jam dengan nilai terendahnya 1 mm per jam dan nilai tertingginya itu 16 mm per jam. Ketiga, laju endap darah EDTA yang disimpan selama 5 jam pada suhu ruang mendapatkan nilai hasil rata 9,00 mm per jam dengan standar deviasi 5,016 mm per jam. Nilai terendahnya 2 mm per jam dan nilai tertingginya 19 mm per jam. Yang keempat atau yang terakhir, tidak terdapat perbedaan bermakna pada LED darah EDTA yang segera diperiksa dengan yang disimpan selama 3 jam dan 5 jam dengan hasil asimptotik signifikan atau p-value sebesar 0,826, lebih besar dari 0,05 yang menyatakan H0 diterima dan H ditolak. Sarannya, yang pertama, bagi instansi pendidikan atau dosen, hasil penelitian ini tentang pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan laju endap darah metode Wesergren dapat dijadikan masukan bagi para dosen dalam proses pembelajaran dengan memberikan pengajaran baik secara teori maupun praktik. Yang kedua, bagi petugas laboratorium diharapkan selalu memperhatikan tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitiknya, dan diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan secara segera tanpa penundaan sampel supaya mendapatkan hasil yang akurat. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan laju endap darah metode Wesergren. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap parameter yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.